Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam hari ini, selamat malam teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang mampir di konten YouTube saya. Saya selalu doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan panjang umur, dan semua makhluk hidup di bumi ini berbahagia. Terima kasih wadah YouTube, handphone di era sekarang ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di era zaman sekarang ini, sangat-sangat menyenangkan. Terima kasih yang mungkin baru saja nyangkut di konten YouTube saya. Alhamdulillah di konten kemarin yang saya beri judul jangan pernah ikut-ikutan orang yang mendalilkan penghuni neraka itu banyak wanita, karena itu rahasia semesta. Tidak ada satupun yang tahu sesungguhnya. Ada komentar yang di situ mengatakan kalau saya itu nggak percaya hadis dalil ataupun yang ada di kitab suci yang mengatakan mungkin penjenengan teman sedulur di agama Islam banyak membaca hadis itu. Saya percaya hadis itu ditulis seperti itu teman sedulur. Namun saya tidak percaya kalau ada satupun manusia yang tahu tentang rahasia ilahi itu. Neraka itu seperti apa, surga seperti apa di alam setelah kita mati, karena itu rahasia ilahi. Kalau ada orang yang sok tahu itu, itulah orang yang membuat-buat, karena pikiran sangat luar biasa. Pikiran manusia itu akan mengakal-ngakali sesuatu yang tidak akan bisa ditembus akal pikirannya. Saya berbagi untuk umat muslim dan siapapun panjenengan teman sedulur semuanya yang mampir di konten YouTube saya. Ayo gunakan pikiran kita dengan baik dan benar. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi rahasia ilahi tak akan diketahui manusia. Satupun orang tidak akan tahu. Allah itu maha kuasa. Sedangkan manusia itu banyak sekali yang egonya ingin diakui bahwa dia orang yang wow. Entah sebutannya apapun, namanya, panggilannya, keturunan siapapun, jika berbohong jangan pernah ikut-ikutan. Saya yakin dan percaya hadis itu ditulis seperti itu, tapi sesuatu yang tidak akan pernah diketahui manusia, saya tidak akan pernah mempercayainya. Itu teman sedulur. Mungkin ada beda paham, sekali lagi mohon maaf, jangan salah paham. Ya teman sedulur, karena di dunia ini semuanya ada, semua benar adanya, tinggal kita meresponnya seperti apa. Mau orang agamanya apapun, sukunya apapun, ini untuk umat muslim. Saya selalu yakin ada hadis yang sangat baik sekali. Manusia, orang tua kita lah wakil Tuhan di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau saya mempercayai hadis riwayat A, B, C, D itu tidak. Saya lebih mencari memahami riwayat leluhur saya, minimal orang tua dan kakek nenek saya, dia punya riwayat kok. Kita harus paham, kita pelajari itu. Sedangkan kitab hadis yang kita baca itu mungkin dulu pernah panjenengan mondok pesantren, sekolah, pasti membaca hal-hal seperti itu. Saya berbagi ketika sudah dewasa, sudah tua, punya anak cucu. Bukan itu teman-teman. Kitab itu bukan yang tersurat lagi, paham? Ada kitab yang tersirat. Kehidupan kita sehari-hari itu kitab suci kita. Apa respon kita, apa perjalanan hidup kita, itu semua itu kitab-kitab yang tersirat, bukan lagi yang tersurat. Hadis itu ada di dalam kehidupan panjenengan dan saya. Kita hidup itu bukan cerita, tapi realitas kenyataan yang kita alami. Bagaimana kita merespon dengan lingkungan kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Baikkah kita? Semua itu jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Hanya Allah yang tahu semuanya, sedetil-detilnya. Karena semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, Allah tahu duluan sebelum kita ngasih tahu siapa saja. Pahami itu teman sedulur. Jadi satu sering saya ucapkan, kenali dirimu, maka kau akan kenal siapa Tuhan. Ada satu komentar yang saya pastikan
teman sedulur yang menulis di komentar saya selalu mendoakan panjenengan selalu bahagia. Apapun yang panjenengan tulis sama ucapan saya pun, saya mempertanggungjawabkan fi dunia wal akhirat. Seperti tulisan panjenengan ketika mengomentari video siapapun, YouTube siapapun, itu pertanggungjawaban panjenengan sendiri. Jangan pernah satu titipan dari pemahaman saya. Dari satu sisi, ketika kita masih memikirkan, berpikir buruk terhadap orang lain, ayo belajar pahami. Satu tembang Kidung Wahyu Kolosebo. Saya senang, saya orang Jawa, jadi senang lagu-lagu bahasa-bahasa orang Jawa, orang Sunda. Lagu-lagu seperti ini adalah bagai lagu-lagu mengingat masa-masa lalu bersama kakek nenek saya. Itu teman sedulur. Jangan pernah lari dari contoh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mencontohkan akhlak yang baik, berpikir baik, berkata baik, walaupun dengan orang yang belum baik. Mungkin teman sedulur juga tahukah kisah riwayat beliau yang diceritakan banyak kiai, ustadz, pemuka agama. Ketika dia dilempar saja hanya diam, besok lagi dilempar hanya diam saja. Ketika dia berjalan tidak dilempar, dia cari orang yang suka melempar, itu ternyata sakit, dia jenguk. Itulah akhlak beliau yang sangat baik sekali. Siapapun orang yang melempar, agamanya apapun, Rasulullah tidak pernah membencinya. Tapi ketika sekarang ini, ayo renungkan kata-kata saya. Beda paham, beda ritual, beda cara untuk menjalankan ibadah saja, beda keyakinan saja. Ada apa di dalam diri panjenengan? Apakah menyimpan kebencian? Siapa yang panjenengan contoh? Tanyakan pada diri panjenengan, tanyakan pada guru panjenengan, kiai panjenengan, mursyid panjenengan, pada 1000 guru yang kau datang. Guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri-sendiri.